Halo semuanya, selamat datang kembali lagi di channel Cinema Corner. Kalau kemarin kita membahas film Rio, sekarang kita bahas film lanjutannya nih guys, yaitu Rio 2. Film Rio 2 menceritakan petualangan Blue bersama keluarga dan teman-temannya dalam hutan Amazon. Di tempat itu, Blue berusaha keras dalam beradaptasi dengan lingkungan dan alam yang sangat berbeda dengan keadaan perkotaan. Bahkan, karena satu dan lain hal, Blue dan keluarga besarnya harus berjuang mengusir para penebang liar demi mempertahankan kelestarian hutan. Pintu teater 1 telah dibuka. Blue dan Jewel kini telah memiliki 3 orang anak, yaitu Carla, Bia, dan Tiago. Bersama-sama, mereka adalah keluarga kakak tua biru yang bahagia. Mereka menikmati meriahnya pesta tahun baru di Brasil dengan teman-teman dekat mereka, yaitu Nico, Pedro, Rafael, Luis si Bulldog, dan sesama burung lainnya. Sementara itu, Linda dan Tulio pun telah menikah dan kini berada di hutan Amazon untuk melepaskan seekor unggas ke habitatnya. Do you think she's gonna be alright? Give it some time. Ketika Blue tengah menikmati menyiapkan makanan bersama anak-anaknya di dapur, Jewel tiba dan merasa prihatin. Ia merasa bahwa Blue dan ketiga anaknya terlalu lama hidup di kota sebagaimana burung peliharaan. Kemudian, sebuah siaran televisi menampilkan Tulio dan Linda yang mengabarkan bahwa mereka menemukan petunjuk keberadaan spesies Blue Macau lainnya. Hal itu membuat Jewel sangat antusias. Ia pun mengajak Blue dan anak-anaknya untuk pergi ke hutan Amazon. Blue menemui Nico, Pedro, Rafael, dan Luis yang tengah mengadakan audisi untuk karnaval. Ia mengabarkan rencana kepergiannya ke Amazon kepada teman-temannya itu. Setelah melakukan persiapan, Blue dan keluarganya siap untuk berangkat. Tiba-tiba, Rafael, Nico, dan Pedro datang dan menyatakan akan ikut bersama mereka. Maka, semuanya pun berangkat meninggalkan Luis yang tidak bisa terbang. They left without me. Again. Bersama keluarga dan teman-temannya, Blue mengarungi perjalanan yang cukup jauh. Selama itu, Jewel terus mengajarkan anak-anaknya untuk lebih menikmati perjalanan dan belajar secara langsung dari alam di sekitar mereka. Bia, Carla, dan Tiago benar-benar menikmati perjalanan mereka dengan tingkah dan keusilan masing-masing. Di sebuah dermaga, kita menemukan kembali tokoh antagonis pada film Rio sebelumnya, yaitu Nigel. Kini, Nigel menjadi burung yang diperkerjakan oleh penghibur kaki 5. Tanpa sengaja, ia melihat Blue dan yang lainnya ketika mereka singgah di atap sebuah bangunan. Hal itu pun membangkitkan dendam terpendam dalam diri Nigel. Maka, ia memberontak dan melepaskan Gabi si katak beracun dan Charlie si terenggiling. Dengan 2 rekan barunya tersebut, Nigel bergegas memburu Blue untuk membalas dendam. Sementara itu, dalam sebuah ruangan, seorang bos besar dari para penebang hutan menelepon anak buahnya. Ia melihat berita mengenai ekspedisi Linda dan Tulio dan memerintahkan anak buahnya untuk memburu keduanya. Blue dan rombongannya pun sampai di hutan Amazon. Jewel sangat menyayangkan Blue yang masih bergantung pada alat seperti GPS. Mereka tiba di sebuah tempat yang ternyata menjadi habitat bagi spesies burung kakatua biru. Bahkan, Jewel sangat bahagia dan terharu karena di tempat itu pula ia bertemu dengan Eduardo, ayahnya.
Daddy? Eduardo sangat bahagia menyambut kembalinya putri dan cucu-cucunya dan mengajak semua burung untuk berpesta. Selain Eduardo, Jewel juga bertemu dengan kawan masa kecilnya yang bernama Roberto. Ayahnya sangat membanggakan Roberto yang menurutnya adalah burung muda kakatua biru sejati. Roberto sendiri terlihat sangat dekat dengan Jewel dan dengan mudah membuat anak-anak Blue mengidolakannya. Selain itu, Jewel juga bertemu dengan bibinya yang bernama Mimi yang langsung antusias dengan keberadaan trio Carla, Bia, dan Tiago. Tidak butuh waktu lama bagi Jewel dan anak-anak Blue untuk menikmati keberadaan mereka di tempat yang seharusnya. Jewel merasa kembali berada di rumah, sementara ketiga anaknya ternyata mampu beradaptasi dan terlihat sangat menikmati kehidupan mereka di alam bebas. Sayangnya, Blue merasa kesepian dan sedikit cemburu terhadap kedekatan anggota keluarganya dengan Roberto. Di tempat itu, Nico, Pedro, dan Rafael melanjutkan audisi mereka mencari bakat-bakat murni untuk pertunjukan. Sementara itu, Nigel dan kedua rekannya terus membuntuti Blue dalam hutan. Nigel terus mencari cara untuk mendekati Blue dan mencelakainya. Ia menyergap seekor burung yang tanpa sengaja malah menempatkannya sebagai peserta audisi di hadapan Nico, Pedro, dan Rafael yang tidak mengenalinya. Lalu, Nigel yang memang multitalenta berhasil membuat ketiga teman Blue terkesan lulus dalam audisi tersebut. Nigel merasa senang karena ia mendapatkan kesempatan besar untuk melakukan balas dendam kepada Blue. Blue sendiri tengah mengikuti Eduardo yang hendak mengajarkannya menjadi seekor kakatua biru sejati. Tanpa sengaja, mereka melihat beberapa manusia melintas. Lalu, mereka mulai berdebat karena berbeda pendapat mengenai keberadaan manusia. Eduardo yang akhirnya mengetahui Blue dibesarkan oleh Linda semakin menganggap remeh pasangan anaknya tersebut. Melihat Jewel dan anak-anaknya sangat menikmati setiap aktivitas di hutan itu, Blue semakin merasa kesepian. Di sisi lain, Tulio dan Linda tanpa sengaja menemukan aktivitas pembalakan hutan. Tulio ingin menyelidiki diam-diam, tetapi Linda malah langsung menghampiri mereka sehingga menempatkan diri dalam bahaya. Tulio tidak mampu melawan para penebang hutan, sedangkan Linda yang melarikan diri malah mendapati bos besar para pembalak itu telah berada di tendanya. Komplotan pembalak hutan itu pun menangkap dan mengikat keduanya pada sebuah pohon besar. Keesokan paginya, Blue hendak membuat Jewel terkesan dengan mencari kacang Brazil. Blue memang berhasil menemukannya, tetapi ia tanpa sengaja memasuki wilayah kakatua merah dan menimbulkan konflik. Eduardo memarahinya dan langsung memerintahkan Roberto untuk bertanding sepak bola burung demi memperebutkan kawasan pohon yang menjadi sumber makanan mereka. Pertandingan antara dua spesies kakatua itu berlangsung sengit. Roberto terus-menerus menjadi pahlawan dengan mencetak gol. Namun, satu anggota tim Roberto cedera sehingga Eduardo terpaksa memasukkan Blue untuk menggantikannya. Sebenarnya, Blue sangat mahir dalam bermain sepak bola burung itu. Ia berhasil merebut, mempertahankan, bahkan menggiring bola sendirian melewati pemain-pemain lawan, dan mencetak gol. Sayangnya, gol itu justru bersarang dalam gawang kakatua biru. Kekalahan itu membuat Eduardo memarahi Blue habis-habisan. Lalu, Blue yang merasa muak berniat mengajak Jewel dan yang lainnya untuk pulang, tetapi Jewel merasa disitulah rumah mereka seharusnya. Mereka pun berdebat hingga Jewel meninggalkan Blue sendirian. Blue kemudian pergi mencari keberadaan Linda dan Tulio. Ia menemukan tenda mereka dan berniat mengucapkan selamat tinggal kepada semua kehidupannya di kota. Namun, Blue menemukan sesuatu yang tidak beres dan kembali mencari Linda. Blue menemukan Linda dan Tulio terikat pada sebatang pohon. Ia membebaskan mereka dan langsung mencari petunjuk lainnya. Linda dan Tulio bergegas menuju markas para pembalak untuk menghentikan mereka. Sementara itu, Blue melihat bagian hutan yang telah rusak akibat para pembalak liar dengan alat berat dan peledak. Blue hendak kembali memperingatkan para kakatua biru. Ia sempat menolong seekor burung anaknya saat seorang pembalak hendak merobohkan pohon yang menjadi sarang mereka. Tiba-tiba, Roberto memergoki Blue dan menuduhnya yang telah membawa para manusia itu. Namun, seorang pembalak mengemudikan alat berat membuat Roberto ketakutan hingga hampir terlindas. Blue menyelamatkannya dan meminta Roberto kembali lebih dulu untuk memperingatkan yang lainnya.
Setelah mempelajari situasi, Blue menyusul Roberto dan berhasil membujuk Eduardo serta burung lainnya untuk mengusir para pembalak liar tersebut. Linda dan Tulio nekat menghadang alat-alat berat yang akan menggilas pepohonan. Anehnya, semua alat berat tersebut berhenti. Ternyata, Blue dan kawanan kakak tua biru telah memenuhi pepohonan dan memulai perlawanan demi mempertahankan habitat mereka. Blue yang memiliki banyak pengetahuan tentang manusia dan peradaban mereka melakukan berbagai trik yang membuat para pembalak kewalahan. Para kakak tua merah dan hewan-hewan lainnya pun bergabung dalam pertempuran. Eduardo terjebak saat menuju ke sebuah traktor. Untungnya, Linda menghentikan sebuah traktor yang akan melindasnya. Tulio kemudian menyelamatkan Eduardo. Lalu, bos besar para pembalak menyalakan sumbu yang terhubung ke dinamit untuk meledakkan pepohonan. Blue mengetahui hal itu dan hendak membuang dinamit-dinamit tersebut ke langit. Nigel mendapatkan kesempatan dan mengganggu Blue sehingga mereka hampir tewas saat dinamit-dinamit tersebut meledak di langit. Nigel dan Blue mendapati diri mereka tersangkut di sulur pepohonan. Mereka bergulat satu sama lain sambil berusaha membebaskan diri. Dari kejauhan, Gabi menggunakan Charlie untuk menembakkan sumpit yang telah berlumur racunnya. Namun, sumpit tersebut justru mengenai Nigel yang menyambut ajalnya dengan sangat teatrikal. Gabi yang sedih berniat menyusul Nigel dengan menelan racunnya sendiri. Sayangnya, hal itu tidak terjadi karena dia mengatakan bahwa Gabi bukanlah katak beracun. Nigel pun bangun hanya untuk mendapati dirinya lebih menderita karena cinta Gabi yang terlalu posesif. Di sisi lain, seekor anaconda tampak berbaring kekenyangan dengan perut menggelembung. Manusia terakhir yang berhadapan dengannya dan mungkin kini berada dalam perutnya adalah bos besar para pembalak hutan. Kini, hutan Amazon kembali aman karena pemerintah telah menetapkannya sebagai cagar alam. Dalam hutan, sebuah pesta berlangsung meriah. Blue memutuskan untuk menetap bersama Jewel dan anak-anaknya. Semua penghuni hutan bergembira merayakan kelestarian hutan mereka. Terakhir, entah bagaimana caranya, seekor burung mengantar Louis untuk bergabung dalam pesta tersebut dan film ini pun berakhir.